sini saya akan menjelaskan flowchart ATM untuk yang tugas materi. Yang pertama yaitu start, kemudian masuk ke selamat datang di ATM. Untuk yang selanjutnya percobaan sama dengan 0, benar sama dengan false. Kemudian masuk ke input pin. Jika pin 1, 2, 3, 4 maka benar, masuk ke menu. Jika tidak maka percobaan plus 1. Di sini ada 3 kali percobaan. Jika sudah mencapai 3 kali dan gagal, kartu diblokir. Kemudian jika pin benar, masuk ke menu, kemudian memilih apa yang mau dilakukan di dalam ATM. Yang pertama cek saldo, tarik tunai dan keluar, dan selesai. Untuk yang flowchart latihan soal 2 yaitu dari mulai, kemudian input N, kemudian input list berisi pemberi hadiah, kemudian ubah semua menjadi integer pemberinya, kemudian buat list penerima berisi 0 sebanyak n, dan untuk setiap i dari 0 ke n-1 yaitu penerima buka kurung, pemberi buka kurung i tutup kurung min 1 tutup kurung sama dengan i plus 1. Selesai. Dan untuk flowchart tugas yang ketiga yaitu kita mulai dari start, kemudian input n, kemudian input array berisi tinggi tiap barang, kemudian max height sama dengan max array. Jika array j lebih besar dari max height min i, print x, dan jika array j kurang dari max height min 1, print 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang kita buat. Di sini kita memakai Run dengan Python debugger, lalu kita sudah memberikan breakpoint kepada setiap variabel, lalu kita mulai mengklik continue, lalu akan langsung ke ke fungsi menu. Nah, jika lanjut, maka langsung ke fungsi login. Nah, kalau sudah, lalu akan meng-print selamat datang di ATM dengan percobaan itu 0 kali. Lalu, ketika percobaan itu kurang dari 3, maka input pin, kita masukkan pinnya dulu. 2, 3, 4. Nah, jika pin 1, 2, 3, 4, maka untuk programnya kita diinputkan pin benar. Lalu break untuk percobaannya. Jika benar, maka langsung ke tampilan menu. Nah, di menu itu langsung ke fungsi menu, itu ada saldo 100 1.500.000 dan aktif. Jika aktif itu true. Lalu continue. Saat aktif, maka print menu utama, lalu print juga cek saldonya, print tarik tunai, lalu print 3 keluar. Lalu kita memasukkan inputan. Jika saya memilih inputan yang pertama, yaitu cek saldo, maka jika pilihan sama dengan 1, maka print saldo Anda dengan lalu akan masuk ke breakpoint yang selanjutnya, yaitu memprint total saldonya. Nah, saldonya yaitu 150.000. Nah, lanjut kita balik lagi ke menu awal, yaitu di menu utamanya. Oke, next. Nah, kita programnya meminta kita untuk menginputkan
menu pilihan menunya lagi. Saya coba untuk mm, menu yang kedua, saya tarik tunai, lalu jika pilihan satu, karena saya memilih pilihan yang kedua, maka programnya akan eh, next ke yang L, pilihan dua, maka nominalnya. Nah, kita disuruh untuk memasukkan jumlah tarik tunai. Nah, breakpointnya stop di sampai sini. Lalu kita coba untuk 500.000, enter. Nah, jika nominal lebih dari saldo, saldo dikurangi nominal, maka print transaksi berhasil dan saldo tersisa. Nah, saldonya, karena saya menarik tunai 500.000 dengan saldo awalnya 1.500.000, maka transaksinya berhasil dengan saldo tersisa 100.000. Lalu next, kita kembali ke menu utama lagi. Nah, saya inputkan menu keluar. Oke, karena saya memilih inputan yang ketiga, yaitu pilihan keluar, lalu langsung ke alih pilihan ketiga, maka programnya akan memprint terima kasih telah menggunakan ATM dan eh, keaktifan programnya akan di false, yaitu dan di break. Nah, jadi sudah selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya, yaitu di sini disuruh untuk meminta inputan, kita inputkan 10 sesuai contoh, lalu dengan isinya sebagai berikut, dan kita enter, maka hasilnya akan menunjukkan nilai seperti ini, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sesuai dengan contoh output yang ada di PPT. Lalu untuk soal yang berikutnya, nah, di sini kita coba untuk run. Nah, di sini disuruh untuk meminta inputan, kita inputkan angka 4, lalu dengan kotaknya, yaitu sesuai dengan di PPT-nya, yaitu 3212, 3212, maka outputnya akan seperti ini. Yaitu dengan kita menginisialisasikan X itu sebagai kotak yang terisi dan 0 itu yang tidak. Jadi sesuai dengan contoh output yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Putri Azhara dengan NIM 25241101037. Saya di sini dari kelompok 13 yang akan menjelaskan kode dari soal-soal yang sudah diberikan. Jadi di sini ada tiga, yaitu yang pertama implementasi dari materi dan latihan kedua dan tiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan implementasi dari materinya dahulu. Jadi kami di sini mengangkat studi kasus transaksi di ATM. Di sini saya pakai dua fungsi. Fungsi pertama itu login dan yang kedua itu menu. Nah, yang login di sini itu, jadi di sini ada print buat menerima user selama datang di ATM. Nah, di sini ada variabel percobaan yang set kalau percobaannya itu masih ada nol gitu dari awal. Di sini ada variabel benar yang bernilai false karena asumsinya di sini belum login gitu. Nah, di sini ada while, ada perulangan. Kalau percobaannya kurang dari tiga, nah di sini eh, user disuruh masukkan pin. Kalau pinnya itu 1, 2, 3, 4, pinnya benar. Jadi nanti benarnya itu variabel benar, booleannya ganti jadi true. Nah, kalau sudah itu nanti perulangannya kalau benar itu bakal berhenti di situ. Nah, kalau enggak, nanti setiap percobaan itu tambah satu. Dan kalau sudah lebih dari tiga, nanti terlalu banyak percobaan, kartu diblokir. Gitu. Nah, di sini ada variabel lagi. If benar itu nanti, kalau benar, kalau percobaannya ini ke break terus benar, nanti ke fungsi yang menu. Nah, fungsi menu itu di sini kita punya variabel awal itu isinya 1,5 juta dan ada variabel aktif yang bernilai true. Terus di sini ada perulangan lagi dan di sini manggil variabel aktif. Di sini itu
user disuruh menginputkan menunya mau pilih yang mana antara 1, 2, dan 3. Kalau 1 itu buat menampilkan saldo, nah yang kedua ini buat narik jumlah tunai. Nah, di sini bikin variabel buat minta user eh, berapa jumlah yang mau ditarik tunainya gitu loh. Kalau nominalnya kurang dari saldo, nanti saldonya itu bakal berkurang di sini. Nanti ada transaksi dan eh, menampilkan saldo tersisanya berdasarkan ini, ambil variabel yang sudah dikurangi dari nominal. Nah, kalau enggak, nanti saldo tidak cukup. Kalau misalkan lebih dari, di sini kan kurang dari saldo, saldonya tadi 1,5 juta. Nah, kalau lebih, itu nanti ke print saldo tidak cukup. Nah, terus di sini pilihan ketiga, itu keluar dari menu. Nah, makanya di sini ada break, jadi ngebreak looping yang ada di dalam while di sini. Terus ini else-nya, kalau if di luar 1, 2, 3 ini, maka akan ke print pilihan tidak valid gitu. Terus di sini bakal balik ke login lagi, ke sini lagi. Oke, lanjut ke soal kedua, yaitu tentang latihan mengenai studi kasus perubahan format urutan. Jadi di sini kita bikin variabel dulu untuk user menginputkan nomor yang bernilai integer. Nah, di sini input kita bikin variabel lagi di mana inputnya tadi itu bakal dipisah nilainya berdasarkan spasi. Nah, isi dari inputan itu nanti bakal disimpan di list kosong yang ada di sini. Nah, setiap indeks yang ada di input string yang sudah dipisahkan berdasarkan nilai pakai spasi itu bakal ditambahkan sebagai eh, indeks integer di sini. Nah, di situ lanjut di sini kita bikin variabel di mana semua nilai yang ada di n itu bernilai 0. Kita setkan jadi 0 dulu. Nah, lanjut ke line 65 di sini itu for i in range n. Jadi setiap indeks yang ada di range yang n itu, indeks itu mewakili nomor orang yang ngasih hadiah itu kan mulai dari 0 sampai n-1. Nah, di sini pemberi dalam list indeks itu menunjukin ke siapa orang ke indeks +1 itu ngasih hadiahnya. Nah, terus pemberi indeks -1 di sini itu ngubah nomor orang jadi indeks yang dimulainya itu dari 0. Nah, terus ada indeks +1 itu nomor orang yang ngasih hadiahnya. Jadi di line 65 itu orang yang menerima hadiah di posisi yang dalam ini pemberi indeks -0 bakal nerima hadiah dari orang indeks +1. Nah, di sini kalau sudah ke eksekusi nanti di sini tuh bakal nampilin penerimanya itu nanti dalam bentuk angkanya aja. Nah, jadi kalau nggak pakai bintang ini nanti munculnya itu printnya itu dalam bentuk list koma gitu dalamnya. Jadi saya pakai simbol bintang ini buat ngeluarin biar jadi hasilnya angka aja. Nah, lanjut di soal latihan yang terakhir itu tentang studi kasus box gitu ya, kayak nanti gitu kalau misalkan tumpukan-tumpukan boxnya itu dimiringkan atau dirotasikan ke kanan itu bakal mengalami perubahan. Nah, perubahan itu yang nanti bakalan kita kita hitung kita pecahkan pakai kode program ini. Nah, untuk yang line pertama itu kita ngisikan user untuk menginputkan nomor kolomnya itu ada berapa, tapi pakai integer. Nah, terus yang kedua itu ada variabel ARR. Nah, di situ tuh ngebaca tinggi tumpukan per kolom kayak misal di sini integer x. Jadi setiap nilai x yang diinteger itu yang diinputkan itu bakal dibedakan nilainya pakai split atau pakai spasi itu. Nah, yang terusnya itu print kosongan biar apa? Biar nggak numpuk gitu. Cuman gitu doang. Nah, terus ada variabel max height itu menentukan tinggi maksimum dari tumpukan-tumpukan boxnya itu. Terus di sini ada loopingnya. Jadi loopingnya itu ngebaca baris dari atas ke bawah. Jadi for I in range max. Jadi setiap indeks yang ada di range maksimal ketinggian itu bakal dihitung barisnya dari atas ke bawah gitu. Nah, di sini ada lagi loopingnya for J in range n yang sudah kita masukkan dari kolomnya itu ngehitung. Kalau yang ini ngehitung dari kiri ke kanan. Kalau yang indeks range-nya tingginya itu dari atas ke bawah. Nah, di sini if ARRJ lebih sama dengan ketinggian maksimal. Jadi kalau misalkan eh, kolom yang tadi kiri ke kanan itu ada kosong atau enggak gitu di maksimal ketinggian min index. Jadi di kolomnya itu ada isinya atau enggak, kosong atau enggak. Nah, di sini baru kita pakai pakai if else. Kalau misalkan iya, itu nanti ngeprint x. Jadi dianalogikan x itu boxnya. Nah, kalau enggak ada, kalau kosong nanti ngeprint 0. Jadi kalau 0 itu ya enggak ada apa-apa kosong gitu. Terus di sini print kosongan itu pindah baris selesai dengan satu baris ya kosong aja gitu.